Life is flying somehow, gotta regain control. Tak terasa, kalender tiba-tiba menunjukkan bulan Desember, yang artinya turnamen ASEAN Cup atau yang biasa dikenal Piala AFF akan berlangsung sekitaran semingguan lagi. Para tim-tim mulai melakukan persiapan matang, termasuk Indonesia yang mana para pemain abroad seperti Marcelino hingga Pratamarhan sudah ikut TC di Bali. Menariknya, dari situ akan ada duet yang kembali dinantikan nih teman-teman, yakni duet Marcelino dan Ronaldo Kuateh, yang pernah terjadi di timnas kelompok umur. Kini, keduanya sama-sama dipanggil untuk persiapan Piala AFF. Terlebih ada nama penyerang keturunan baru, Victor Deten, yang bisa saja dicoba Sintayong untuk menjadikan trio penyerang bersama Marcelino dan Kuateh. Di satu sisi, Vietnam nampaknya makin besar kepala nih. Mereka menambah kekuatan baru di lini depan sehingga menganggap penyerang Indonesia tak berkelas. Apalagi melihat Sintayong gagal memanggil pemain diaspora, jelas ini Vietnam makin pede banget balas dendam ke Indonesia. Lantas bagaimana cara membungkam kesombongan Vietnam? Let's go, kita ulas coy. Secara persaingan, grup B Piala AFF 2024 memang agak ketat. Laos, Myanmar, Filipina, dan Vietnam akan jadi rival Indonesia untuk memperebutkan 2 tiket menuju semifinal. Persaingan ini semakin ketat sebab timnas merah putih hanya membawa skuad muda U22. Yang mana jelas jika Indonesia pakai skuad utama, bakal ada ketimpangan dan susah juga manggil dari klubnya sih. Ketatnya persaingan ini membuat Sintayong sampai menyampaikan pesan kepada seluruh supporter seperti kita nih teman-teman. Juru taktik asal Korsel ini meminta semuanya agar tak menaruh ekspektasi lebih untuk timnas Indonesia yang hanya membawa skuad U22 di Piala AFF 2024, yang mana tim lain kebanyakan membawa pemain inti semua. Meski demikian, tetap saja kita semua pengen yang terbaik untuk timnas. Sintayong pun berkata akan melakukan semaksimal mungkin dengan pemain yang ada. Mengingat fakta bahwa Indonesia belum pernah merasakan juara turnamen Asia Tenggara ini, tentu gak boleh munafik, kita sebenarnya pengen juara juga kok. Dan memang harus diusahakan walaupun gak boleh berekspektasi lebih. Sementara itu, pemain diaspora seperti Justin Hubner, Ivar Janner, dan juga Rafael Struijk yang tadinya diharapkan bisa membantu skuad Garuda di Piala AFF, ternyata tak mendapatkan izin dari pihak klub yang merasa keberatan karena di luar kalender FIFA, sehingga resikonya besar cuy. Meski ketiganya dipastikan sulit membela Garuda di AFF, namun Sintayong mengaku tak masalah karena melihat para pemain muda yang dipanggil bisa menggantikannya. Seperti Hoki Caraka yang menurut Coach Shin sangat bisa menggantikan posisi Rafael Struijk karena punya pengalaman bermain di tim utama dan sering mendapatkan arahan langsung, sehingga dinilai bisa menjalankan taktiknya juga. Selain Hoki, di lini serang juga masih menyisakan nama-nama yang tak asing, seperti Marcelino yang dipastikan akan main. Pemain Oxford ini sangat mungkin jadi tumpuan di lini serang, entah sebagai pengatur serangan ataupun sebagai finisher, seperti yang dia lakukan di round 3 kemarin. Dari situ juga, Lino pastinya sedang mempunyai kepercayaan diri yang sedang bagus, sehingga memang bisa lebih, apalagi Coach Shin sepertinya sudah tahu cara menggunakan Marcelino. Jelas dia bakal main lebih lepas. Untuk mendukung pergerakan Marcelino, tentu saja ada Ronaldo Kuateh, pemain yang pernah sudah sangat dekat dengan Marcelino, serta mempunyai chemistry yang cukup melekat. Perlu diingat, keduanya pernah menjadi duet yang cukup berbahaya di timnas kelompok umur. Atau tepatnya di timnas U23 ada turnamen SEA Games 2021 lalu. Ketika itu, keduanya diprediksi akan bisa berkembang untuk masa depan timnas. Dan benar saja, Marcelino kini bisa masuk ke tim utama. Namun untuk Kuateh agak sedikit menurun, karena sempat alami cedera serius yang membuatnya harus absen sekitar 1 tahunan dari dunia sepak bola. Dan dipanggilnya Kuateh ke timnas utama di Piala AFF, semoga saja bisa membuatnya kembali menunjukkan kemampuannya.
Sementara itu, selain duet mereka berdua, yang menarik ada Victor Dutton, pemain keturunan dari sang ibu yang merupakan orang Kanada yang bernama Marilyn Dutton Dibber. Sementara itu, ayahnya Jensen Gibeon Dutton berasal dari Kupang. Meski keturunan Kanada, namun Dutton sendiri adalah orang Indonesia asli karena lahir di Kupang, Nusa Tenggara Timur. Dutton kini sedang terkait kontrak dengan PSM Makassar. Ini umurnya yang baru menginjak 20 tahun sudah mendapatkan menit main yang terbilang cukup. Ia yang bermain sebagai penyerang sayap sudah mencatatkan total 7 penampilan di Liga 1 dengan catatan kontribusi 1 gol. Bisa jadi ia menjadi opsi lain di lini serang yang akan dicoba oleh Coach Shin. Posisi murninya di sayap kiri bisa jadi pilihan. Dan dari situlah muncul trio Marcelino, Kuateh, Dutton. March yang sebagai gelandang serang, Kuateh di pos sayap kiri, dan Dutton di sisi kanan. Sementara itu, Hoki tentu saja sebagai ujung tombak di depan Marcelino. Biasanya Coach Shin menempatkan striker untuk menarik pertahanan lawan, sehingga Marcelino, Kuateh ataupun Dutton sedikit leluasa untuk berkreasi serta bekerja sama. Itu kalau berpatokan dari tim utama. Namun jika Sintayong mau menjadikan Hoki sebagai finisher, ya nggak tahu juga ya. Siapa tahu jadi gacor coy. Media Vietnam menyoroti nama-nama baru pemain timnas. Melihat timnas Indonesia memanggil pemain muda, jelas membuat Vietnam agak sedikit lega. Namun mereka juga harus menganalisa lebih lanjut karena ada beberapa pemain yang baru bergabung, bikin pangling. Salah satunya nama Ronaldo Kuateh yang sepertinya bikin media Vietnam tahu 247 yang menurut mereka mengejutkan. Yang cukup menarik, daftar pemain timnas Indonesia memiliki nama-nama yang sangat spesial. Pertama ada Ronaldo Kuateh, pemain yang lahir tahun 2004 itu saat ini bermain untuk Muang Thong United di Liga Thailand. Pemain ini juga pernah mengikuti SEA Games bersama timnas U22 Indonesia, tulis The Tau 247. Jelas sebenarnya ini bikin mereka sedikit senang karena mereka bisa saja balas dendam kepada Indonesia. Mengingat Nguyen memang memiliki dendam terselubung sejak 2 kali kalah beruntun dengan timnas Indonesia di 2 pertemuan terakhir. Dapat memainkan striker naturalisasi, Vietnam makin pede kalahkan Indonesia. Selain karena pemain muda yang mereka anggap mudah, pundit sepak bola di Vietnam juga menilai tim kebanggaannya akan menang atas Indonesia di Piala AFF 2024 kali ini. Pasalnya, VFF selaku federasi baru saja mengupayakan penyerang naturalisasi baru, Rafaelson, yang kini diubah namanya menjadi Nguyen Xuan Son. Penyerang yang bermain di Nam Dinh FC yang sebenarnya berasal dari Brasil dan tak ada keterkaitannya dengan Vietnam. Ia akhirnya akan debut bersama skuad asuhan Kim Sang-sik setelah menetap di Vietnam selama 5 tahun sesuai peraturan FIFA. Menurut pandangan pengamat bola Quang Huy, menilai dengan adanya Rafaelson bisa jadi pembeda di lini serang. Quang menganggap striker baru ini bisa mengobrak-abrik back rival termasuk Indonesia. Striker seperti itu akan membuat perbedaan besar. Sepak bola Vietnam tidak pernah memiliki pemain dengan daya tahan fisik dan kemampuan bertarung seperti dia, yang bahkan bisa bersaing dengan back kelas Eropa milik timnas Indonesia. Kehadiran Xuan Son akan membuat serangan Vietnam jauh lebih bervariasi, mirip dengan perubahan strategi Man City ketika Haaland masuk ke dalam tim, ucap Quang Huy, sumber dari The Tau 247. Secara penampilan di klub, penyerang 27 tahun itu memang cukup gacor bersama Nam Dinh FC. Di musim ini, Rafaelson sudah mencatatkan 11 gol dari 12 pertandingan di semua kompetisi. Jelas ini patut diwaspadai cuy. Ya, terlepas dari apapun, kita memang gak boleh terlalu berekspektasi lebih. Apalagi sampai jumawa, jangan ya dek ya.
Halo, izin iklan sebentar ya guys. Jadikan ruangmu bernuansa Timnas. Temukan beragam poster dinding, sepak bola dan Timnas dengan desain menawan, kualitas premium dan harga yang tidak akan menguras kantong. Segera klik link Shopee di deskripsi video ini dan dukung Timnas dengan sepenuh hati. Mulai dari dinding rumahmu.